Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukrun lillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat akan belajar bersama terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pelajaran PAI di kelas 8 ya. Yang mana pelajaran ini melanjutkan dengan penjelasan yang telah Mister sampaikan di pertemuan sebelumnya. Baik, mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas atau sudah Mister jelaskan, kita belajar bersama terkait dengan beramal soleh dan berprasangka baik. Nah, pada kesempatan kali ini Mister akan mempertegas lagi dan mereview kembali tentang berprasangka baik. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, perlu dipahami bahwasanya pembelajaran kita kali ini memiliki kaitannya dengan esensi di SMP IT Al-Fawaz. Yang pertama adalah self leadership. Artinya dengan adanya materi ini akan memperkuat self leadership kita untuk bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya berakhlakul karimah. Salah satu karakter atau akhlakul karimah yang Allah sukai, yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita ikuti adalah salah satunya selalu berprasangka baik. Maka itu masuk ke dalam esensi pembelajaran kita. Berikutnya gemar beribadah. Nah, dengan adanya karakter ini meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Lalu yang terakhir adalah dekat dengan Al-Quran. Karena apa? Karena prinsip dasar dari berprasangka baik itu ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi pembelajaran kali ini erat kaitannya dengan esensi SMP IT Al-Fawaz. Maka dari itu tolong diperhatikan dengan sesama, didengarkan dengan baik sehingga bisa ditelaah dan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang terakhir adalah berpikir kritis dan kreatif. Jadi anak-anakku sekalian, dengan ada materi ini mungkin apabila ada pertanyaan dan sebagainya bisa langsung menuliskan di kolom komentar ataupun nanti bisa langsung menghubungi ke sistematis pembelajaran yang kita sudah sepakati ya, dengan menggunakan WA Mister dan sebagainya. Baik, pengertian husnuzon artinya berbaik sangka atau berprasangka baik. Berbaik sangka atau berburuk sangka merupakan bisikan jiwa yang mampu mendorong seseorang untuk diwujudkan melalui perilaku, ucapan atau perbuatan. Perlu kita pahami bahwasanya berbaik sangka ataupun kebalikannya berburuk sangka, kalau dalam bahasa Arabnya husnuzon, kebalikannya suuzon, itu merupakan sebuah bisikan jiwa yang mana selalu akan mendorong kita kepada sesuatu untuk kita wujudkan. Kalau seandainya kita husnuzon, maka dorongan jiwa ini atau bisikan jiwa yang diaplikasikan dalam dorongan itu akan berdampak positif. Beda halnya dengan suuzon atau berburuk sangka. Nah, diwujudkan dalam perilaku, ucapan dan perbuatan namun yang negatif. Ya, nanti akan kita jelaskan, akan kita pelajari lebih detail contoh-contoh yang bisa kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebalikan dari husnuzon adalah suuzon. Ya, husnuzon berbaik sangka, kebalikannya adalah suuzon berburuk sangka. Dapat dipahami ya? Oke. Kita akan lanjut. Nah, ini ada sebuah quotes ya, berbaik sangka. Ini diambil dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka. Karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan
orang lain. Nah, maka dari itu apa? Kalau seandainya kita berburuk sangka, maka dampak yang keluar dari tindakan kita, ucapan kita, perilaku kita itu merupakan sebuah hal yang negatif, yang tidak baik. Beda halnya dengan berbaik sangka. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Husnuzon. Husnuzon dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Dan yang ketiga adalah husnuzon kepada sesama. Nah, ini adalah jenis atau macam-macam husnuzon. Oke, dan ini juga kalau suuzon juga pembagiannya juga sama, gitu ya. Suuzon kepada Allah, suuzon kepada diri sendiri, dan suuzon kepada sesama. Tapi yang kita bahas adalah husnuzon. Karena apa? Karena agar apa yang kita lakukan ini selalu didukung dengan tindakan-tindakan yang positif. Oke, husnuzon kepada Allah. Nah, apa arti dari husnuzon kepada Allah? Berarti selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta yang mana telah menciptakan kita, yang mana telah menjadikan kita hamba Allah di dunia. Maka dari itu semuanya harus baik. Ya, sesuai dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang sangat baik yang terterang di dalam Al-Quran, gitu ya. Jadi tidak ada yang harus kita seuzonkan kepada Allah. Nah, lalu cara mewujudkan, bagaimana kita menunjukkan sikap prasangka baik kita pada Allah, gitu ya. Caranya adalah yang pertama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu apalagi? Memperbaiki ibadah dan amal soleh. Selalu memperbaiki kualitas ibadah. Karena pada hakikatnya kita tidak tahu ibadah kita baik atau buruk. Nah, dengan kita tingkatkan kualitasnya, mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima. Dan selalu beramal soleh. Apa maksudnya? Mengerjakan pekerjaan yang baik, ya. Bersedekah, berzakat dan sebagainya. Menolong orang yang kesusahan itu termasuk juga amal soleh. Yang ketiga, bersyukur terhadap nikmat yang diberikan, dan kita harus syukuri atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat bukan hanya bisa dikategorikan sebagai harta, tetapi nikmat bisa dikategorikan dengan hal yang banyak. Kita bisa hidup sehat, itu merupakan nikmat. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghirup udara ini, itu juga nikmat. Apa yang kita miliki sekarang ya kita syukuri. Tidak semua apa yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan belum tentu baik buat Allah dan buat kita. Oke. Nah, yang terakhir adalah bersabar dan ikhlas apabila mendapat ujian. Jangan pernah mengeluh dari apa yang kita rasakan, dari musibah yang kita dapatkan, karena itu merupakan sebuah ujian dari Allah. Kita diberikan sakit, itu menandakan bahwasanya Allah masih sayang kepada kita. Allah menginginkan kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah dengan cara kita berdoa, berzikir dan sebagainya. Jadi bencana, musibah atau apapun itu yang terjadi pada kita harus bersabar dan ikhlas dalam menjalankannya. Karena itu semua merupakan ujian atau teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Jangan kita mengeluh, ya Allah kenapa saya susah? Ya Allah kenapa saya diberi ujian seberat ini? Tidak, karena bahwasanya Allah memberikan ujian tidak pernah di luar batas kemampuan hambanya. Kita diuji berarti Allah percaya bahwasanya kita bisa menyelesaikan masalah. Jika ada masalah yang besar, masalah yang berat, yang tidak bisa seakan-akan tidak bisa diselesaikan, kita masih punya Allah yang maha besar. Gitu ya. Oke, itu mungkin untuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bisa dipahami. Berikutnya, husnuzon kepada diri sendiri. Nah, apa arti dari husnuzon kepada diri sendiri? Berarti sikap baik sangka kepada diri sendiri dan meyakini atas kemampuan diri sendiri. Nah, ini penting gitu ya.
husnuzon kepada diri sendiri juga penting. Karena apa? Sebagai landasan untuk selalu berbuat baik dan selalu menyadari bahwasanya kita mampu. Lalu bagaimana cara menunjukkan sikap berprasangka baik kepada diri sendiri? Caranya adalah gigih dan optimis, selalu optimis. Ya, jangan menyerah, jangan sampai kok dia dapat nilai A saya nggak bisa sih. Dia soalnya pinter, saya mah kurang, dan sebagainya. Nah, ini adalah sifat yang suuzon kepada diri sendiri. Dia yakini bahwasanya dia tidak mampu. Tapi kalau kita perhatikan, hakikatnya semua manusia sama. Yang membedakan adalah rajin atau malasnya, semangat atau malasnya, ya, mau atau tidak dia belajar. Nah, ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain. Maka dari itu terus optimis bahwasanya kita pasti bisa. Yang berikutnya, selalu berinisiatif dan produktif. Nah, selalu memberikan sebuah inisiatif dan produktif. Apa yang kita lakukan selalu menghasilkan karya dan sebagainya gitu ya. Selalu produktif. Dan berikutnya, tidak putus asa atau menyerah. Nah, ini nggak gampang putus asa. Kalau kita udah optimis terus, ini keputusasaan atau menyerah itu tidak akan pernah terjadi. Itu ya Mudah-mudahan paham semuanya tentang husnuzon kepada diri sendiri. Percaya kepada kemampuan diri sendiri, yakin kepada apa yang dimiliki, bahwasanya bisa berkembang dan bisa menjadi sukses ke depannya. Oke. Yang ketiga atau yang terakhir adalah husnuzon kepada sesama. Berarti sikap baik sangka dan positif kepada sesama manusia. Nah, kita selalu berpikiran positif kepada manusia. Cara menunjukkannya bagaimana? Cara menunjukkan kalau kita berprasangka baik kepada sesama. Yang pertama adalah mempererat hubungan silaturahmi. Kita selalu menjaga dan melindungi silaturahmi antara kita dengan orang lain. Yang kedua, senang melihat kebahagiaan orang lain. Jadi ketika ada orang lain yang bahagia, kita ikut senang. Bukan ketika ada orang yang bahagia, kita malah nyinyir ya. Kita malah nggak senang. Nah, ini berarti kita tidak husnuzon pada orang. Orang punya dapat beasiswa gitu kan. Dia dapat beasiswa. Kalau yang seuzon gimana? Paling dia bayar. Paling dia nyogok gitu dan sebagainya. Tapi kalau husnuzon, ya Allah saya senang ya teman saya dapat beasiswa gitu ya. Terus berikutnya, membersihkan dan menata hati. Selalu mensucikan diri dengan cara membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati dan menata hati untuk selalu berpikiran dan berprasangka baik. Nah, yang terakhir adalah menghindari pertengkaran dan permusuhan. Ketika ada pertengkaran permusuhan, dihindari. Nah, apalagi kalau perempuan sering gosip, sering gibah dan sebagainya, dihindari. Karena ini awal dari permulaan berburuk sangka. Kalau memang harus ada yang ditanyakan atau diklarifikasikan, langsung ditanyakan, bukan dibicarakan di belakangnya. Karena nanti dampak imbasnya adalah terputuslah hubungan silaturahmi. Nah, dapat dipahami ya anak-anakku. Nah, ini adalah 3 jenis atau 3 hal dalam husnuzon. Husnuzon pada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada sesama. Nah, itu ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk menegakkan kebenaran, untuk selalu berhusnuzon kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada sesama. Karena ini adalah modal utama kita untuk selalu produktif dan positif gitu ya. Karena kalau kebalikan dari husnuzon suuzonnya, yang banyak suuzonnya, nah ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Oke, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di situ di kelas di bab 8. Namun hari ini ada penugasan ya, yang mana tugasnya adalah akan Mister berikan di dalam Google Classroom ya. Tapi ini adalah ketentuan yang pertama, anak-anakku setelah menyaksikan video ini tolong absen melalui kolom komentar di video YouTube ya, dengan menulisan kelas dan namanya.
yang tidak menulis nanti bisa jadi Mister tidak masukkan ke dalam absensi. Yang kedua, melihat video dengan baik dari awal hingga akhir. Nah, bisa direview ulang apabila ada yang tertinggal atau terlewat, bahkan ada yang belum paham. Jika belum paham bisa ditanyakan melalui Japri langsung ya, untuk bisa lebih jelas lagi pertanyaannya agar nanti bisa jawab. Yang berikutnya, semua siswa mengerjakan tugas yang ada pada Google Classroom. Ya, dikumpulkan paling lambat 26 Januari 2021 jam 22. Paling akhir apabila terlambat mengumpulkan, maka dikumpulkan melalui WA ya, seperti ketentuan yang sudah Mister buat. Berikutnya, junjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab dan disiplin untuk bisa berkembang jauh lebih baik lah. Terus semangat dalam belajar. Teruslah bersemangat anak-anakku dalam belajar. Semoga apa yang kita pelajari selalu diberikan keberkahan dan kemanfaatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita terus pelajari itu menjadi sebuah pondasi untuk kita melakukan kebaikan. Nah, yang terakhir, selamat mengerjakan. Semoga anak-anakku bisa mengerjakan dengan baik gitu ya. Mungkin itu aja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku sehat semuanya dan diberikan semangat agar bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Ingat pesan orang tua ya, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Terus jaga kesehatan, semoga Allah merestui segala langkah-langkah kita agar semuanya dijadikan keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudahi pembelajaran kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.